Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat An-Nur, surat 24, ayat 27 sampai ayat 29. Surat An-Nur ini, ayat 27 sampai 29 ini adalah ayat yang mengatur tentang adab bertamu. Karena bertamu ini adalah amal yang memiliki nilai tinggi. Ya, bertamu itu bahagian dari silaturahim. Kata Allah di surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai 24, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nanti ada manusia yang paling bahagia, kata Allah, yaitu mereka yang dikumpulkan Allah di surga Aden bersama keluarganya yang di dunia. Dia akan dikumpulkan di surga bersama bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya. Mereka ditempatkan di satu tempat di surga Aden. Apa amal mereka? Kata Allah, allazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah. Ketika di dunia mereka senang bersilaturahim. Nah, jadi bersilaturahim, saling kunjung mengunjungi, mempererat hubungan, ya, persaudaraan. Nah, itu amal yang bernilai besar, hingga Allah menjanjikan untuk mereka surga Aden yang mereka masuk dengan keluarga mereka yang ada di dunia. Tapi kalau itu memenuhi standar atau SOP-nya bertamu. Nah, jadi bertamu ada SOP-nya, standar operasinya. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti standar itu, maka bisa jadi datangnya kita ke rumah orang itu menjadi maksiat. Bukan pahala yang kita dapatkan, tapi justru menghasilkan dosa untuk kita. Karena itulah di ayat ini, di ayat 27 surat An-Nur ini, Allah menjelaskan tentang adab, ya, atau standar kita datang ke rumah orang. Kita baca ayat yang ke-27 dulu. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah orang sampai kamu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Itulah yang lebih baik bagimu, mudah-mudahan kamu mendapat pelajaran. Nah, jadi pertama ini larangan Allah, ya. Jangan kita datang masuk ke rumah orang kecuali kita harus minta izin dan mengucapkan salam. Tasta'nisu itu, Ibu. Tasta'nisu itu bukan hanya minta izin, ya. Tasta'nisu itu dari kata anas, anasa, alif, nun, sin. Anasa itu artinya jinak. Jinak, lembut. Nah, itu arti anasa. Itu kenapa manusia disebut ins. Wama khalaqtul jinna wal insa. Kenapa manusia disebut ins? Karena manusia itu makhluk yang jinak dan lembut.
Itu kenapa disebut ins. Lawannya jin. Jin itu artinya kasar, brutal, beringas, atau jin itu. Manusia disebut ins karena dia lembut dan lunak. Nah, itulah kenapa manusia semua yang lahir, waktu lahir itu semuanya menangis. Nampak ada orang lahir, modeko langsung ke orang. Ya Pak? Ya, kalau orang lahir itu menangis. Menangis itu kalau secara medisnya, itu untuk membuka klep jantung. Gitu ya. Tapi secara teologis, tangisan itu menunjukkan kelemah lembutan. Karena manusia itu disebut ins. Jadi sejak lahir itu dia sudah menunjukkan sifat lembutnya. Itu maka dia menangis. Jadi manusia itu disebut in karena dia lembut, jinak, ya gampang diatur. Kalau ada manusia tidak bisa diatur, itu tidak ins, jin itu Pak. Ya. Kalau ada manusia tidak mengerti dikecek Pak, jan Jawa. Yo ya Pak, itu jin itu Pak. Ya, so kalau ins itu gampang diatur Pak, jinak. Apa ciri-ciri makhluk jinak? Kan gampang diatur Pak ya. Kalau makhluk buas, susah diatur Pak. Nah, makanya manusia disebut ins. Jadi tasta'nisu itu artinya sebelum kita datang ke rumah orang, kita harus menjinakkan dia dulu. Maksudnya Pak. Jadi sebelum datang ke rumah orang itu, jinakkan yang punya rumah dulu. Bagaimana cara menjinakkannya? Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, telepon dulu. Kalau zaman dulu, dikirim utusan dulu. Itu makanya Ratu Balkis sebelum datang ke Palestina menemui Nabi Sulaiman, dikirim utusan dulu membawa hadiah yang banyak. Gitu Pak ya? Kan Nabi Sulaiman begitu dulu tuh, Ratu Balkis dari Yaman. Ya, kita akan datang ke Palestina, sebelum datang dikirim utusan dulu membawa hadiah yang banyak. Supaya tuan rumah merasa nyaman menerima kedatangan kita. Zaman dulu begitu. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke rumah orang, kirim utusan dulu untuk bagi tahu kenyo. Bahwa sawak akan datang. Disabuin bara orangnya. Disabuin bara lamunya. Disabuin apa maksud dan tujuannya. Supaya dia bersiap. Dia menyiapkan diri itu namanya tasta'nisu. Kalau sekarang mungkin tidak mengirim utusan tapi di WA atau di telepon. Pak, Bu, ambo rencana do kapai ke rumah. Ada yang kambo tanyuan, ada yang akan ambo diskusikan, ada yang akan ambo sampaikan. Kapan apa ada waktu menerima ambo. Betul tuh Pak. Jangan Bapak Ibu menyelonong setipu ke rumah orang tidak berjanji loh. Kenapa begitu? Tidak semua orang siap menerima kedatangan tamu di rumahnya. Bapak Ibu datang ke rumah ambo, kabar tanyo kamu, ambo sedang tidak siap menerima Bapak Ibu. Mungkin mental ambo tidak siap, mungkin ambo sedang bercakap di orang rumah ambo bagai. Bapak Ibu tiba ke rumah ambo sedang tidak stabil pikiran ambo. Itu tidak boleh begitu Pak, tidak jinak ambo namanya loh. Sedang tidak nyaman situasinya. Makanya Bapak Ibu kalau datang mendadak ke rumah orang, kadang sering kita mendapatkan sambutan yang tidak semestinya. Kenapa? Bukan dia yang salah, Bapak Ibu yang tidak meminta izin ke dia, yang tidak menentukan waktu yang pas untuk dia menerima kita. Itu penting tuh Pak. Nanti kesan Bapak Ibu tidak baik kamu. Bapak Ibu jauh-jauh datang dari lolong ke mana ambo. Ambo emosi ambo sedang tidak stabil di rumah. Ya, secara psikologi ambo sedang terganggu dengan problem rumah tangga ambo. Maka ambo mungkin problem ambo dengan keluarga ambo beko nampak di wajah ambo yang tidak bersahabat dengan datang Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu kesannya, Ustaz aku sombong dak apa ke rumahnya nyo gayanya mukonya dak selesai saya kawak lah tu. Ya kan? Padahal Bapak Ibunya yang tidak menjinakkan ambo pun. Harus kan di WA dulu ambo.
Pak Ustadz, ambo kape ke rumah. Dulu Pak Ustadz ada waktu, ambo ingin konsultasi. Ambo cari waktu yang tapik dulu. Di waktu yang ambo siap, benar-benar siap melayani Bapak Ibu. Itu namanya tas tak nisu. Ini penting ke semua orang. Saya kalau datang ke rumah kakak saya misalnya, saya telepon dia dulu. Nih, ambo kape ke rumah. Iyo, kilo tuh. Ya hari itu bara orang, yo barampek beranak, atau beli mau beranak, bara hari siko, mungkin nggak 3 hari. Mak bamusawara jo suami dulu ibu. Musawara nyu kakak ambu jo suami lu, dah adik kape ke rumah, beli mau orang nyo, 3 harinya di rumah awak, baa tu, lagi sawak tarimo tu, kecik suaminya nyo pikir-pikir tu nyetong belanjonya dulu. Iya Pak. Nyolah nyanggarkan belanja rumah tangganya Pak Ibu. Tiba saya mau mendodok ke Pak Ibu. Bali mau beranak seminggu mau di rumahnya. Dak kamu cakap je suaminya beko tu. Pulang ambo beko tu bercakapnya gue ke rumah. Suaminya nyetong dulu mah. Itu second terseduh Pak. Wala belanja second kau tambah beli mau. Dak cukup piti Allah. Kecik udahnya bulan besok adik. Jam bulan kini leh. Beko dak terlayani dia awak beko. Belanja awak medekonya. Nya telepon ambo dunia ambo tu balik. Alun bisa kini lagi kecil udah banyak kini persoalan dulu bulan besok lagi. Betul Pak Ibu. Tak bisa mendodok-dodok saya datang ke rumah dusanak loh Pak Ibu. Yo walaupun dusanak tapi kadang-kadang suaminya Pak Ibu. Suami kakak ambo tu kan dia punya anggaran rumah tangganya sendiri. Ya kan? Beko nak cukup belanjonya gara-gara melayani ambo anak-anak beko loh. Inyo heboh beko keluarga Pak Ibu. Memang model tu Pak Ibu. Ibu kalau ke rumah anak perempuan ibu, walaupun tu anak ibu, tapi tu anak perempuan ibu tak bisa semena-mena. Apa minta izin dulu kinyo. Nak, ama japa kapai ke rumah, sekian hari, le bisa tu, mengecik abu kuda lupa. Betul ibu. Sebab anak perempuan ibu tu milik suaminya, tak milik ibu lo, tak milik apa. Kalau anak laki-laki yo, tak perlu minta izin. Apa? Itu perintah Al-Quran. Tu makanya mereka nyoba cakap mereka tu bang. Sepeninggal awak yang tangkal tu bang. Iyo. Babao. Ibu kalau datang bertamu ke rumah orang, babao bekal tu bang. Tak pergi makan perih seminggu ke situ tu beli murang mereka sautu kau makan perih seminggu. Cakapnya mereka. Bawa bari tu mah, bawa bakar tu mah. Betul aturannya Pak. Sehingga jinak kawak, tas tak nisu tu jinaknya kawak. Tak buasnya kawak no. Kalau anak laki-laki tak masalah, kalau anak laki-laki tu kepalo. Dan anak laki dan anak laki-laki tu mau milih ibu bapak, milih ayah ibunya. Ya, dan bapak ibu kalau anak laki-laki itu milih apa? Milih ibu, ayah ambo, apa ambo, ama ambo. Kalau datang ke rumah ambo, tak perlu minta izin ke ambo. Harap tu ambo, harap tu inyo sedoyo. Kaleh. Makanya sahabat mengadu ke Nabi kan, ya Rasulullah, ayah saya kalau datang ke rumah saya ini, ambil si rumah ambo. Tak ada minta izin juga saya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh hartamu miliknya. Bukan hanya hartamu, engkau pun miliknya. Jadi nanti kalau ada mintu ibu datang ke rumah nyambil TV, nyambil kulkas, dia punya inyo nyambil baju deh. Kan pada dia salah. Kan. Dia kok ada mintu itu kan. Dia datang ke rumahnya nyambil kan. Dia punya inyo pada dia salah. Ya, untung di TV yo kulkas nyambil makut mau balik juga pulang ke mana ibu. Iyo, yang miliknya sadonya tu. Ya kau pasal buat mintu itu Tiok datang ke rumah nyelo si rumah. Tu baju le tapi akal tu. Ya caranya sebelum tiba mintu tu suruhan sebagai lo tu namanya. Ya. Tapi kalau anak perempuan tak bisa begitu.
Karena anak perempuan ini di bawah nafkah suaminya. Ibu tidak bisa mendatangi dia kalau tidak ada izin suaminya. Itu aturan itu Pak, walaupun anak Pak. Tidak bisa Pak datang ke rumah anak perempuan Pak kalau tidak ada izin suaminya lah. Itu mangkuk pada teleponnya dulu, tas tak nisu dulu. Gue nyaman minantu dulu. Maka banyak bapak ibu datang mintunya ke rumahnya kan. Dan suaminya pun minantu kok sambuk sih bantunya ya enggak. Maka itu mintunya enggak datang di waktu yang tepat. Mintunya kok enggak minta izin ke nyo dulu dah. Nyolah nyanggarkan sadonya ke udik suaminya. Tuh apa aja ke situ ke rumah anak tuh. Berminggu-minggu dulu di situ Pak. Enggak. Makanya banyak problem di rumah tangga itu Pak, bukan persoalan kitanya. Persoalan keluarga itu yang ke rumah kita, yang mereka membuat tidak nyaman kita. Makanya perlu sebelum datang ke rumah siapapun, kata Allah, bikin orang itu jinak. Tas tak nisu namanya. Jinakkan hatinya dulu. Ya, kalau dulu Ratu Balkis dikirim utusan, diantar hadiah dulu banyak-banyak. Sehingga nyamannya. Bapak orang kalau dagi hadiah apa ibu, nyo jinak. Ibu sadang berang-berang, ibu sadang emosi itu langsung lagi hadiah Pak. Sadang ibu merepet-repet tuh Pak, Bu, kok cincin 10 ame. Meranti berang tuh langsung Pak. Jinak langsung tuh, percaya lah kamu. Nah. Ya jinak langsung tuh Pak. Ya kan? Cara menjinakkan tuh jo hadiah. Ya. Makanya tahadu tahabu. Kalau engkau memberi hadiah, engkau saling mencintai. Jadi begitu aturan pertama Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu datang ke rumah orang kalau belum menjinakkan hati yang punya rumah. Ya kalau zaman sekarang telepon atau di WA gitu. Ya, makanya nanti di surat An-Nur juga nih ayat 58-nya nanti salah satu menjinakkan hati orang ini, kita tidak boleh bertamu di waktu yang dia tidak siap. Makanya ada 3 waktu yang diharamkan kita bertamu. Ya, sebelum salat subuh, orang jam mampir serang lama lalu ke pintu ke bertamu. Tidak boleh itu Pak. Ya. Setelah salat zuhur, orang kalau siang buka baju bagi. Makanya ibu-ibu jangan datang sudah zuhur ke rumah orang, tak boleh tu. Walaupun tetangga mau tahu tak boleh sudah zuhur tu jangan datang ke rumah orang leh. Memba'di salatil isya, setelah salat isya. Ibu sudah isya aku pulang leh. Jangan ke rumah orangnya mau tahu sudah isya ko. Orang kalau bagi. Apa jangan duduk ke lapor jam sudah isya ko leh ko main domino sudah sampai malam ke rumah orang. Karena sudah isya aku orang kan istirahat kalau le tak nyaman orang awak ke rumahnya lah. Tu maksud 3 waktu tu waktu yang membuat orang tak nyaman kita ke rumah dia tu. Maka dilarang kita mendatangi rumah orang di 3 waktu itu. Tu tak nisu namanya itu. Nah, kadang aduh orang itu datang ke rumah jadwal makan Pak. Asal tiba jadwal makan tiba ke rumah Pak. Ya, itu langkah kucing nama tu Mak. Ini langkah kucing darui saya. Dulu ada kawan Pak ketika kuliah itu tu, asal makan Pak dia tiba di kamar tu. Itu santiang matul jadwal nama tu Mak. Atau tak boleh tu Pak Ibu. Jangan diintai jadwal makan kawan tiba ke rumahnya. Ya. Atau tak nyaman orang awak datang situ. Itu namanya tas tak nisu tadi tu Pak. Bikin dia jinak, tenang, ya sehingga ketika kita datang tuh dia benar-benar merasakan ya kenyamanan dengan datang kita itu, kebahagiaan bagi dia kita datang, bukan beban. Bahagianya awak datang tuh tidak terasa beban dia awak datang, gitu. Kan ada orang begitu datang awak beban dia, payah awak baru kadang hatinya. Berapa yang tidak betul lo datang awak kadang hatinya, payah ibu hatinya. Itu yang tas tak nisu itu. Ya. Yang kedua, ucapkan salam. Jadi kalau perlu datang ke rumah orang tu,
Dia menyelonong saya masuk. Udah kadang ibu-ibu kah? Tak buka pintu, menyelonong sudah tiba si dapurnya. Walaupun rumah tak buka, walaupun tetangga, walaupun dusana, di depan pintu tu ucapkan salam, assalamualaikum. Tak menyelonong saja, tak beradab gitu Pak. Ucapkan salam. Bahkan salam itu pun ada adabnya Bapak Ibu. Satu, mengucapkan salam pun tak boleh menghadap ke pintu. Ibu bapak kalau mengucapkan salam, berdirinya menyamping ke pintu. Jadi menghadapnya ke sana, bukan ke dalam rumah menghadap. Bako betu, beko kok nyebuka pintu rumahnya, matu awak tak langsung ke dalam rumah lo. Iko ndak, tagak buka pintu asal masuk, mencogok langsung ke padu ke dalam rumah. Ya Pak. Kadang punya anak gadis yang sedang tak berpakaian mungkin. Istrinya mungkin sedang tak menutup aurat. Amatur adalah mengetibur jalan dan tutup. Tapi kalau menyamping berdirinya, kalau punya buka pintu, kita hanya melihat yang membuka pintu. Kita tidak melihat isi rumah orang itu. Begitu adab mengucapkan salam tu. Kemudian mengucapkan salam tu 3 kali saja. Assalamualaikum. Tak ada respon lah. Sekali lain. Tak ada respon lah. Sekali lain. Dan ketiga ko kalau tak ada respon, pulang dulu. Jadi ciguk-ciguk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak betul lah bu. Iya. Kan ada orang begitu Pak mengucapkan salam. Nyo panjek-panjek ke suyuk rumah orang bagi Assalamualaikum, aku orang ko. Tak boleh betul tu ibu. Maka kata Nabi kalau ada orang mengintip-ngintip di jendela rumahmu, Assalamualaikum, boleh baca salam Assalamualaikum, punya ngintip-ngintip di celah-celah pintu dah. Kata Nabi tusuk matanya dengan tongkat. Tak beradab namanya itu. Iya. Ya kadang-kadang orang minta utang gitu tuh. Dan ibu situ loh mai utang payah tuh ya betul je lah. Awak le di rumah pian untuk saya. Jadi walaupun minta utang mana tak boleh begitu. Tak boleh Bapak Ibu mengintip-ngintip tuh. 3 kali salam, tak ada respon, pulang. Pulang leh. Beko tiba balik. Karena itu aturannya. Tak boleh mengintip-ngintip. Ada juga Bapak Ibu, aturannya salam itu. Kalau Bapak Ibu datang rombongan. Kok rombongan kah? Misalnya kawan sakit. Kok apa datang ke rumahnya, pe menjanguknya sakit. Ya kan? Datang sampai 10 orang. Jamaah. Nah, mengucapkan salam, kata Nabi, 1 orang saja. Jangan sado je salam. Assalamualaikum. 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 Mati je menjawab. Apa ibu? Sampai 10 salam kerja jawabnya nak payah mangok. Ya. Ini mengucapkan salam tu sunat juga. Menjawabnya wajib itu mah. Ya nak? Ini lah payah mangok ibu. Sampai 10 salam kerja jawab itu mah. Tambah-tambah penyakit ikut menjawab salam dengan itu. Ada 1 saja. Lah mengucapkan salam 1 yang lain masuk. Salah lain. Kan kata Nabi, kata Allah tadi, jangan kamu masuk rumah sebelum mengucapkan salam, gitu kan? Tapi kalau berjamaah datangnya 1 saja yang mengucapkan salam. Contohnya begitu. Ya. Memang yang paling afdal Bapak Ibu yang datang mengucapkan salam gitu ya. Tapi dalam Al-Qur'an ada yang terbaik. Apa yang terbaik? Iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Kalau ada orang datang ke rumahmu, maka engkau yang di rumah yang mengucapkan salam kepada yang datang. Itu yang paling baik. Ya, jadi kalau ada orang datang ke rumah, yang di rumah yang mengucapkan salam ke yang datang itu tandanya happy. Ya. Itu yang paling baik. Ya, walaupun adabnya yang datang yang mengucapkan salam. Dan ini Bapak Ibu, salam ini bukan hanya untuk rumah orang.
Hingga rumah kita juga begitu. Kita kalau masuk rumah kita, baca salam. Kadang-kadang awak kan di rumah awak, kecil awak ya. Kan berurang dalam rumah. Bacalah salam. Sebab begini kata Allah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengucapkan salam, Allah wajibkan rahmat bertebaran di antara kamu. Kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah wajibkan rahmat bertebaran di antara kamu yang mengucapkan salam dan menjawab salam itu. Jadi kalau Bapak datang ke rumah, Assalamualaikum, istri, anak, cucu, suami, semuanya dirahmati Allah. Kan jawabannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah tercurah. Itu maka salam kau, Ibu. Biasanya, Wak, kalau bertangka, bercakap, suami istri, Ibu, kalau baca salamnya damai, Ibu. Iya, Pak. Ambo aduh jamaah ambo pernah dulu bertanya kamu, Ustaz. Ambo lalabi sebulan tak bersapu-sapuan di orang rumah ambo. Kalau sebulan tak sapu-sapuan, Pak. Lain serumah juga tapi tak sapu-sapuan loh. Tu baalai, Pak. Ya kalau ndak jo belok tu ambo bercari lah, Ustaz. Kalau sebulan tak sapu-sapuan tak taluk ambo lah. Lain ambo apa belok betul. Lai, Pak Ustaz. Baca cara tu, Pak Ustaz. Caranya apa pulang? Pulang apa? Kan nampak ibu di kamar beko tu. Atau di rumah duduk surang baca salam. Assalamualaikum Bu. Itu saja Ustaz. Iyo. Sampai kini tak ada tiba je lah itu. Antara jadi bercarai tidak ada jadi dah boleh tak. Tapi duga nak buat tak jadi bercarai dah itu. Dah percaya ibu cubalah. Kalau apa berang ke ibu jengkelnya ke ibu tak ada sapu-sapu ibu dah. Tu masuk ibu ke rumah tu, masuk ibu ke kamar tu. Tu bacalah salam. Assalamualaikum Pak. Pasti dia jawab, Waalaikumsalam. Walaupun itu jawab dah, tapi lah damai nak ngomong ah. Ya dah Pak. Iya, pasti itu Pak. Nah, jadi itu kenapa pentingnya kita mengucapkan salam bukan hanya masuk ke rumah orang, ke rumah kita juga begitu. Makanya katalah zalikum khairul lakum. Itulah yang terbaik. Apa yang terbaik? Minta izin sebelum datang. Jinakkan hati orang yang di rumah dulu. Setelah jinak hatinya, datanglah kita dengan mengucapkan salam. Doakan dia. Di situ baru kebaikan kita peroleh, kata Allah. Kalau begitu cara kita datang ke rumah orang, barulah kebaikan banyak kita peroleh. Itu makanya kalau biasanya kalau orang yang muda itu, ketika datangnya, wak sambut dengan sambutan meriah, disiapkan makanan, disiapkan segala macam dia. Beko pulangnya dia gilanya hadiah nak itu. Karena wak senang menerimanya. Ya kan? Sado hidang tu kalduan beko tu. Ya kan? Beko pulangnya ibu hati wak pertangisan dia beko tu. Jaginya hadiah. Tu baru. Kenapa? Kita memulainya dengan tasta'nisu wa tusallimu. Penting nih. Ya, ini untuk siapa saja, bukan hanya untuk orang lain, keluarga juga begitu. Ya. Ayat 28. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Maka jika kamu tidak menemukan seseorang di dalam rumah itu, jangan pernah masuk ke rumah itu sampai diizinkan. Bapak Ibu datang ke rumah orang. Ini rumah ini tidak ada penghuni. Tidak boleh masuk. Sebelum ada izin. Izin bisa jadi dari yang punya rumah. Atau bisa jadi dari penguasa setempat. Makanya menggeledah rumah orang itu tidak boleh. Kalau tidak ada izin. Jadi penggeledahan itu harus ada izin. Izin pertama dari yang punya rumah dulu. Kalau yang punya rumah tidak memberi izin, tidak boleh kita geledah rumah orang, Bapak Ibu. Tidak boleh menggeledah rumah orang itu, tidak boleh. Ini kalau mencari barang bukti, cari barang bukti yang lain. Jangan geledah rumah dia. Karena rumah itu privasi orang. Kalau penghuni rumah tidak memberi izin, tidak boleh kita menggeledah rumah orang. Ini penting nih Pak, untuk kawan-kawan kita yang polisi. Kenapa begitu? Kadang beko Bapak Ibu, yang menggeledah itu yang memasukkan barang bukti ke dalam bagai.
Tidak sedikit kasus begitu. Yang menggeledah tuh yang membawa barang bukti ke dalam tuh. Karena harus izin yang punya rumah. Tidak bisa Bapak semena-mena saja menggeledah rumah orang, nanti berbahaya. Di akhirat bermasalah nanti itu Pak. Rumah yang bisa digeledah itu kalau rumah kosong. Dan itu harus izin dari RW RT setempat. Tidak bisa enggak. Ini rumah ini kosong nih, tidak ada penghuninya. Boleh dimasuki, boleh digeledah kalau ada izin RW atau RT. Tapi kalau rumah yang berpenghuni, tidak boleh penggeledahan berlangsung kalau izin penghuni tidak ada. Kenapa mentang-mentang punya kuasa semena-mena Pak? Ya. Walaupun Bapak ada izin atasan. Izin atasan itu untuk izin bekerja, bukan untuk izin memasuki rumah orang. Bapak hanya punya izin untuk melaksanakan tugas mencari barang bukti. Tapi masuk ke rumah orang bukan izin atasan, izin pemilik rumah. Ya. Tidak boleh kita tempat mentang-mentang kita penguasa, pejabat, ya, hukum di tangan kita, ya, pistol di tangan kita, lalu kita seenaknya masuk rumah orang mengabaikan privasi yang punya rumah. Itu dosa besar tuh Pak Ibu. Ya, bermasalah kita di akhirat nanti begitu itu. Nah, jadi begitu kata Allah. Kalau rumah itu tidak ada penghuni, boleh masuk dengan syarat ada izin. Ya, kalau tidak berpenghuni. Kalau berpenghuni, izin dari yang punya rumah tadi. Itu di ayat 27-nya. Kalau rumahnya ada penghuni, izinnya dari yang punya rumah. Itu kan? Jangan kamu masuk rumah kalau tidak diizinkan oleh yang punya rumah. Kan begitu tadi itu. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Itu kalau rumah berpenghuni. Rumah berpenghuni wajib dapat izin dari yang penghuninya. Siapapun itu orang yang datang, walaupun dia aparat negara. Rumah orang mau digeledah Pak, macam-macam di kamar orang tu ikut tu. Namanya di kamar awak lah, tak macam-macam di isi kamar awak tu. Digeledahnya Pak Ibu tu. Di mana privasi awak tu? Tak boleh mengganggu privasi orang tu Pak Ibu. Kalau rumah kosong, baru yukzana. Yukzana tu izinnya bukan dari yang pemilik lain, dari penguasa setempat. Pak RW, jadi kalau polisi mau menggeledah rumah kosong, datangi RW dulu. Jo RW, jo RT ke rumah tu, tak polisi saya langsung lah. Rumah kosong saja begitu, apalagi rumah berpenghuni. Ya Pak? Ini aturan agama nih Pak, untuk membuat ya hidup teratur. Bukan kesewenang-wenangan hidup ini Pak. Karena semua akan bertanggung jawab di akhirat nanti itu. Semua akan mati, dan apapun yang kita lakukan, kezaliman yang kita perbuat kepada orang, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti itu. Lalu, wa in qila lakum murji'u farji'u. Kalau dikatakan kepadamu pulanglah, maka segeralah kamu pulang. Misalnya Pak datang, Assalamualaikum. Assalamualaikum, dah 3 kali. Tak ada jawab lah. Pakai cik orang sabarlah Pak. Ya, pulang salah dulu. Mungkinnya kok sedang istirahat apa. Atau mungkin keluar dulu. Jangan dapat tunggu situ. Dah malu mau tunggu salah sikok. Jangan Pak. Tak boleh. Menunggu orang di luar rumah itu tak boleh. Karena boleh jadi dia ada di dalam. Tapi dia sedang tidak ingin ketemu kita. Ada yang tunggu salah, dia tampak terompah dan kuat. Tak bisa boleh Pak. Kuah, terompahnya tu si kuah mungkin di dalamnya mak tak boleh begitu tu. Orang di rumah orang terserahlah. Dan dia berhak menerima atau menolak kedatangan kita. Rumah-rumah dia. Saya, Bapak Ibu datang ke rumah saya berhak menerima atau tidak? Assalamualaikum, saya jawab salamnya, tapi jawaban salamnya lemah saja, tak kedengaran keluar. Dan saya tak akan buka kunci. Kenapa? Saya ingin ketemu Bapak Ibu. Pulang, kalau sudah begitu keadaannya. Jangan pernah menunggu orang di depan rumahnya. Kecuali telepon. Pak,
Ambo lah sampai di rumah. Ambo sedang di luar, tunggu lu di. Kok tunggu. Tapi jangan menunggu di situ. Coba bayangkan, aku tunggu di pintu tuh. Nya pulang dari luar. Di luar tuh tadi sedang bertangka di jalan di istrinya. Apa tibulu di rumah ke rumahnya tuh. Ba kira-kira keadaannya mikir tuh. Ndak kanyo sapu waktu itu. Ya ndak. Konyo sapu pun ndak lama bantu ajarnya kawan. Itu aku alasan ndak boleh tunggu orang di muka rumahnya tuh. Pulang saya dulu. Mereka datang balik. Ya bisa jadi lagi di rumahnya. Tapi tak boleh mau awal. Ya bahas awak minta utang saya ya. Kok minta utang itu makanya Bapak Ibu bajadwal. Bajadwal Bapak Ibu. Tak bisa aja minta-minta gitu lah. Tetap janji dulu Pak. Abang kamu sobok japa bila ada waktu telepon dulu Pak. Ya. Macam itu ke aturannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini rumahnya tidak ada orang, maka pulanglah dulu. Apalagi kalau dikatakan oleh tetangganya, pulang dulu. Huwa azkalakum. Itu yang lebih suci. Itu yang lebih bersih untuk dirimu. Apa yang lebih bersih itu? Kamu pulang. Hubungan kita menjadi baik. Ya, orang tidak rendah pandangannya ke kita. Itu. Allahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Ini ayat 28. Ada pertanyaan dulu Ibu sampai sini? Kalau ada saya persilakan menyanyi waktu. Ya. Nah, ya. Baik, lanjut ayat 29. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskuna fiha mata'ul lakum. Tidaklah ada dosa atasmu kamu masuk ke rumah yang rumah itu memang tidak diuntukkan untuk penghuni tertentu, yang di sana ada keperluanmu. Ini maksudnya penginapan, hotel. Itu kan bukan milik orang pribadi kamarnya Pak ya. Kalau Pak masuk ke kamar hotel, tidak perlu pula minta izin. Saya kan minta izin. Paling ke resepsionisnya, bayi, saya kunci bayi lah masuk lah itu ya. Nah kalau masuk kamar hotel itu Ibu, walaupun tidak perlu minta izin, ya izinnya tentu dari resepsionis kan. Tetap masuknya mengucapkan salam. Jadi walaupun kamar kosong Pak, tetap salam. Kenapa begitu? Dalam kamar hotel itu memang tidak ada orang loh Ibu, tapi penghuni kamar hotel itu tuh Ibu. Iya Pak, ada jin dalam kamar itu tuh. Apa kalau tidak baca salam masuk kamar hotel tu, kecil jin yang di dalam, kawan wak tibo je. Beko lalu yang sama ya Pak Ibu tu. Jin yang di kamar hotel tu. Sebab kata Nabi, jin dan setan itu di mana tempat tinggalnya? 1 di gunung, 2 di hutan, 3 di pohon, 4 di lautan, di sungai, 5 di kamar-kamar dan rumah-rumah kosong. Jadi rumah kosong itu sampai jin dan setan. Maka kalau ada yang berbunyi-bunyi tengah malam di rumah kosong, yinyo main-main dalam tu. Yinyo tu. Nomor itu Pak. Kata Nabi tidak boleh ada kamar kosong di rumah lebih dari 1. Di rumah tu hanya boleh kamar kosong 1, kamar tamu tu boleh kosong. Karena peruntukan jelas untuk tamu. Kalau ada kamar di rumah tu kosong yang tidak ada peruntukan, maka tu kamar jin dan setan. Kecuali Ibu punya anak ampe, ini kamar masing-masing dapat. Ini anakku lebih bahas suaminya, lah tinggal rumah adiknya, tu ndak lah tu. Tu namanya punya kepemilikan tu. Ini kamar yang ndak ada kepemilikannya. Itu kamar jin dan setan. Kamar hotel tidak ada kepemilikan di situ. Maka kamar hotel itu kamar jin dan setan. Itu makanya orang banyak bermaksiat di kamar hotel ya enggak? Kan memang sarang jin dan setan tuh Pak, kamar hotel tuh Pak. Cuma ada percaya Pak. Baiklah lalu apa ke hotel tuh
Makin mewah kamar hotel tu, makin nak kamar saji subuh itu. Hah? Azan dari petang mungkin, cuma takkan turun apa di kamar hotel tu. Kok setan jin datang banyak maghrib apa di kamar tu. Iya. Iyonya pagi apa di kamar tu mah. Ndak usah lah pai kawan, siko salah bergolek-golek. Ndak. Tu makanya apa ibu asal masuk kamar hotel bergolek-golek je kerajo ya. Kalau jin setan banyak di kamar hotel tu. Makanya nak acuk-acuk orang pergi ke hotel tu. Menurun ibadah awak di hotel tu, ibu. Dosa banyak ikut tu. Makanya maksiat tu ke hotel orang pergi tu kamar jin dan setan di situ. Makanya nyaman orang bermaksiat di situ. Nah, kalau masuk hotel jarang orang pergi berjamaah ikut itu. Golek-golek sila itu, Pak. Untuk nonton. Dah tahu, hotel tu. Makanya kalau ibu masuk ke kamar hotel tu baca assalamualaikum, jin-jin kafir tu lu keluar satu tu bah. Eko dah tampil awak leko pulang keluar awak lu. Tapi kalau nak baca salam, mantap kau sana awak tiba je. Kawan awak tiba je Pak. Itu je Pak. Ya, lalu ya awak sama-sama tu Pak jin dan setan tu. Makanya masuk kamar hotel pun baca salam. Kalau apa? Tak tahu je salam apa. Kare je tu Pak. Itulah mungkinlah posternya tu Pak. Iya mungkin tu Pak. Coba cari dah Pak. Survei kalau Pak tak percaya lah. Kan pangeran kau kan dakik ke masjid lah. Kan di samping pangeran tu masjid tu Pak. Coba Pak cari subuh Pak, bara orang tamu hotel dan keluar kamar untuk persembahyang subuh ke masjid. Coba Pak. Coba gak sekali survei itu kerajaan mensurvei itu gak sekali. Enggak gay loh Pak. Enggak kata turun gay di kamar tuh pergi ke masjid itu. Kenapa? Iyonya paci-pacian di jin kadang-kadang tuh Pak. Nyo pagi-pagi ya tuh mah. Tuh makanya makin pagi di hotel tuh makin lama lalu eko tuh Pak. Cayolah kamu Pak. Makanya Pak kalau hidup di hotel tuh kok subuh terlambat atur-atur. Iya ini tidak ada makasih gitu Pak. Ini makasihnya penginapannya Pak. Awak yang salah. Maka kasih tu. Makanya ada di Payakumbuh Pak. Baru nginap di hotel Payakumbuh Pak. Itu di hotel tu mengaji Pak. Satu kamar tu Pak, ada baca Quran Pak. Aku mantap tu. Ya kafe-kafe sama Pak, tu tampil jin dan setan tu. Ya. Makanya Pak Ibu kalau masuk kamar hotel tu baca salam. Untung-untung lari-larinya. Tapi kok ada yang menjawab tu jin Islam tu. Kau apa masuk kamar hotel kan tu baca assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu ini Islamnya tu mah. Aja lari lo dia asal masuk salat lah aman tu mana ada tu. Mana tahu kok nyo jawab dulu dia menjawab di dalam tu bagai ya. Ya bisa jadi kok nyo jawab Pak. Tu dan Islamnya tu mah. Tu dah baal tu. Kok dan kafir tu lari biko tu mah. Nah itulah Bapak Ibu ya, aturan masuk rumah orang ya, aturan bertamu. Itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Ini saya mohon maaf nih karena habis Isya nih saya ditunggu pula. Suruh datang ke rumah. Rancak lah. Kalau dari tuan rumah dan mendapat suruh datang rancak apa? Yang tidak bolehnya tidak siap Bapak Ibu. Kalau ini menyuruh datang datanglah. Ayah berarti lah mengeceknya ke suami itu. Tanya lu, lah mengecek kau suami kau ya? Ya kalau enggak bisa datang Pak izin suaminya. Begitu. Ya Pak Ibu, mohon maaf ya. Nanti kalau bisa habis azan Ustaz langsung ikamat karena saya sudah ditunggu jamaah lain habis Isya ini supaya tidak lambat pula datangnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.